Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Imam Al-Affani dalam kitab beliau Al-Jaza' min Jinsil Amal mengkisahkan keadaan orang yang sangat bakhil di zamannya. Beliau tidak menyebutkan nama. Yang saya tahu beliau juga tidak menyebutkan kejadian tahun. Tapi kisah itu betul-betul bisa dibaca di dalam kitab Al-Jaza' min Jinsil Amal. Ada seorang yang sudah tua, rambutnya sudah mulai beruban. Ya walaupun sekarang yang muda beruban juga banyak ya. Rambutnya sudah berubah. Dia punya toko sembako di pasar. Nah, dia dikenal oleh orang-orang pasar itu adalah orang yang paling pertama membuka warungnya dan hampir-hampir menjadi orang yang paling terakhir menutup warungnya. Sampai pada suatu waktu tetangga toko ini sudah 3 hari tidak melihat toko itu buka. Dia
mencoba mencari informasi, dia langsung datangi rumah si pemilik toko yang ternyata rumahnya itu, ya kalau saya terjemahkan bebas, itu terbuat dari gedek yang sudah miring, sendoyong. Bahkan di kisah itu disebutkan seandainya pintunya saja terkena angin, bisa jadi pintunya itu sudah lepas dari tempatnya. Tanpa diduga, ya, dia ucapkan salam, tidak ada jawaban, dia terpaksa membuka pintu itu, melangkahkan satu langkah ke dalam rumah tersebut. Si pemilik rumah ternyata sedang ada di dalam rumah sambil meminang-minang uang dinarnya. Ya kalau dihitung, saya tidak mendapatkan kalimat menghitung. Yang saya tahu itu ditimang-timang. Kalau bahasa kita kepada anak kecil, nak nani gung gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kemudian si penjenguk tadi itu kaget dan secara spontan ya mengucapkan, "Fulan, kamu sudah 3 hari tidak datang ke tokomu. Saya khawatir terjadi apa-apa dengan kamu. Sudah, jangan urus saya, silakan pergi." "Tapi kamu tidak apa-apa ya?" "Saya tidak apa-apa." Akhirnya si penjenguk tadi pergi. Di tengah jalan dia mikir, nanti kalau betul-betul terjadi apa-apa gimana? Dia balik lagi, bukan langsung masuk, tapi kalau bahasa bahasa Indonesianya itu mengintai. Ya, saya susah menggunakan bahasa yang lain ya. Ternyata betul-betul dari dalam rumahnya itu berkilauan, bahkan bukan hanya dinar, tapi potongan-potongan emas. Dan dia kaget lagi, ternyata di sisi kanannya itu terdapat minyak. Dan dia perhatikan, dia ambil uang dinar dan atau emasnya tadi itu. Dia celupkan ke dalam minyak, kemudian dia katakan, "Engkau yang aku cari setiap hari, waktuku aku gunakan habis untuk mendapatkanmu. Sekarang kau sudah bersamaku, saya tidak ingin berpisah dengan kamu. Ringkasnya, kau harus hidup mati bersamaku." Ditelan. Ya, saya baca kisah ini kadang-kadang, apa kisah ini nggak bener ya? Tapi bahwa kisah ini diangkat oleh seorang ulama, namanya Imam Al-Affani dalam kitab beliau tadi. 1, 2, 3. Apa kata penjenguk yang posisinya bukan menjenguk lagi tapi mengintai tadi itu? Rumah itu dikasih tanda. Dia pergi. Dalam batinnya, uang itu akan diambil seorang pengelana, dan pengelana itu adalah aku, kata si penginceng tadi itu ya. Setelah 3 hari kira-kira kok tetap tidak masuk ke warungnya, dia punya firasat jangan-jangan orang itu sudah mati. Betul, dia datangi ke rumahnya, ternyata meninggal dunia. Orang-orang akhirnya diumumkan, sederhananya gitu, diumumkan, orang-orang pada datang, mayatnya dimandikan, kurus, kering gitu ya. Tapi ketika mereka gotong mayat itu, rasanya berat. Mereka sampai berkomentar, "Kenapa? Kok bisa seberat ini?" Ada yang berkomentar, "Itu karena banyak dosanya." Dalam si penjenguk tadi membatin, yang tahu rahasianya saya. Perutnya itu penuh dengan uang dinar dan emas. Dikuburkan, dia ikut, si penjenguk tadi ikut melayat, ikut ke kuburan. Begitu orang-orang pada pergi, kuburan itu dikasih tanda. Kasih tanda. Malamnya, dia datang ke kuburan itu membawa cangkul, membawa kapak, dalam riwayat itu kapak.
pisau kecil tapi berpakai pakai gagang. Ya, saya bahasakan dalam bahasa Indonesia ya pakai kapak. Dia gali itu, setelah dia sudah mendapatkan kain kafannya, dia belah perut itu dan Masya Allah, itu keluar dari perut itu emas, Masya Allah, banyak sekali itu. Terkena sinar rembulan itu berkilauan. Nah, ketika dia mau mengambil emas itu, dia merasakan emas itu hawanya sangat panas, sehingga apa yang dia rencanakan untuk mengambil emas itu gagal. Dia tutup kembali kuburan itu seperti tidak terjadi apa-apa. Si penjenguk ini pulang, tangannya masih terasa panas, bahkan dimasukkan ke dalam air dingin pun masih terasa sangat panas. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kisah itu berhenti sampai di situ. Kisah itu berhenti sampai di situ. Tapi yang saya bisa tangkap dari kisah itu, yang pertama, si pemilik emas itu bakhil tingkat tinggi. Bahkan dia tidak rela kalau harta yang dia miliki itu berpindah tangan dari dirinya kepada orang lain. Bahkan lebih daripada itu, hanya sekedar untuk berobat dari sakitnya pun dia tidak gunakan itu karena terlalu sayang dan cinta kepada harta. Di sisi yang lain, penjenguknya itu bukan orang yang ingat urusan akhirat, tapi betul-betul orang yang rakus kepada dunia. Sehingga ketika dia mengetahui itu, yang dia pikirkan bagaimana untuk mencegahnya. Yang dia pikirkan bukan bagaimana untuk mencegah agar emas itu tidak ditelan karena membahayakan dirinya, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya biar emas dan dinar yang dia telan tadi pada waktunya menjadi milikku. Bakhil, rakus kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Madzibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsad min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi." Tidaklah dua ekor serigala yang sangat lapar, berhari-hari tidak menemukan makanan, suasana sangat lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepas pada seekor domba yang ada dalam kandang. Kurang lebihnya gitu. Ada kandang, domba terkurung di dalam kandang, dua serigala lapar di dalam kandang itu. Kira-kira apa yang terjadi? Habis itu ghanam, habis itu kambing. Bukan karena untuk udhiyah, untuk disembelih ya. Habis dimakan oleh serigala. Rasulullah bersabda, kerusakan yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh dua ekor serigala yang sangat lapar dengan domba tidaklah lebih berat daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang yang rakus kepada dunia dan kedudukan dalam urusan agamanya. Artinya kerusakan dalam urusan agama jauh lebih besar ketika ada pelaku atau orang yang ada dalam agama tadi memiliki memiliki dua sifat, yaitu rakus kepada harta dan rakus kepada kehormatan. Saya jadi teringat kisah
Imam Ibnu Abi Dhi'b. Wallahu alam, sepertinya sudah pernah saya angkat di majelis ini. Adapun kalau ternyata saya salah, berarti ya itu kesalahan saya. Tapi kalau benar, bisa jadi antum dulu tidak ingat, sekarang lupa gitu ya. Itu saya teringat seorang ulama yang wafat tahun 159 Hijriah, namanya Imam Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b. Suatu waktu ada seorang musafir datang ke masjid, dia sholat sunnah. Setelah selesai sholat sunnah, dia duduk di dalam masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid ya, karena masuk ke dalam masjid. Dia duduk di dalam masjid. Tiba-tiba ada orang datang, dia tidak kenal, dan orang itu langsung duduk. Kemudian musafir itu secara spontan mengatakan, alangkah bodohnya Anda, kesempatan mendapatkan pahala besar dengan sholat tahiyatul masjid Anda tinggalkan, Anda langsung duduk. Saya perintahkan, kalau perintahkan seperti ke atasan ke bawahan ya, saya anjurkan Anda untuk sholat tahiyatul masjid. Imam Ibnu Abi Dhi'b itu kemudian berdiri, kemudian dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, sholat sunnah 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu selesai, dia duduk. 1 orang datang, 2 orang datang, 5 orang datang, 10 orang datang, duduk mengelilingi beliau, Imam Ibnu Abi Dhi'b tadi. Terus masjid itu sampai penuh. Si musafir tadi bingung. Makanya dia tanya kepada orang yang duduk di sampingnya, itu siapa? Antum tidak kenal dengan dia? Dia ulama kami. Dia orang yang paling alim di kampung kami. Namanya Imam Ibnu Abi Dhi'b. Wah, musafir itu langsung adus keringet gitu ya. Nah, tewas dibodoh-bodohkan ya. Kamu bodoh banget. Kesempatan beramal soleh, mendapatkan pahala 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, Anda tinggalkan, Anda langsung duduk. Di satu sisi yang langsung duduk itu adalah seorang ulama besar. Begitu selesai majelis taklim, orang-orang sudah pada pergi, si musafir ini kembali mendekati Imam Ibnu Abi Dhi'b, mengucapkan kata maaf. Apa jawaban Imam Ibnu Abi Dhi'b? Kenapa Anda harus minta maaf kepada saya? Anda memerintahkan kebaikan, kewajiban saya melaksanakan kewajiban itu. Selesai. Tidak ada yang salah di antara Anda dan saya. Nyambung ya? Bahwa beliau Imam Ibnu Abi Dhi'b bisa jadi tidak tahiyatul masjid karena memang bisa jadi beliau sudah datang awal, cuma mungkin dari belakang si fulan, si musafir ini tidak tahu, dan masuk masjid dia langsung duduk, atau keadaan apapun itu. Kita tidak tahu sebab pastinya karena nggak dikisahkan dalam riwayat yang saya baca tadi itu. Tapi bahwa seorang imam besar, Imam Ibnu Abi Dhi'b, dibodoh-bodohkan oleh orang karena memang pada saat itu secara zahir orang bisa menilai bahwa itu sebuah kesalahan, tidak menjadikan dirinya marah. Antum berani bodohkan saya, antum tidak tahu siapa saya ya? Nanti tak laporkan ke pihak kepolisian, kamu bisa ditangkap dalam tuduhan apa? Tuduhannya mencemarkan nama baik. Itu kalau bahasa astagfirullahaladzim. Kalau orang itu mencari kehormatan, saya ini ulamanya di sini, antum macam-macam tiba-tiba bodoh-bodohkan saya, merintah-merintahkan saya. Antum tahu enggak? Yang datang ke majelis saya itu, lihat aja nanti, 1.000 orang, 2.000 orang akan datang. Mencari kehormatan. Mencari kehormatan. Orang yang rakus kepada harta, orang yang rakus kepada kehormatan, mereka akan
akan sangat merusak agama ini, melebihi rusaknya 2 ekor serigala yang sangat lapar kemudian dilepas pada seekor domba. Apa kerusakan yang terjadi di domba itu tidak lebih parah daripada kerusakan dalam urusan agama yang karena di dalamnya ada orang yang rakus dalam urusan harta benda dan rakus dalam urusan kehormatan. Datang ke majelis ilmu ndak disambut. Aku iki kiai teko kene ora ana sing nyambut belas. Ki panitia tenanan apa ora? Astagfirullahaladzim. 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 Mereka yang undang saya sampai di tempat mereka nggak ada yang kenal, nggak ada yang menyambut saya. Seorang alim yang dia menyampaikan ilmu karena takutnya kepada Allah tidak akan memikirkan urusan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehormatan. Tidak. Ketika dia disambut tidak akan menjadikan dirinya berbangga diri. Aku ulama besar, kedatangan saya disambut oleh siapapun. Di satu sisi yang lain, ketika tidak disambut, dia tidak merasa kecil. Saat ini mungkin orang tidak kenal dengan saya, tapi pada waktunya nanti ketika mereka kenal dengan saya, mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan sesuai dengan aturan agama. Kisah ini persis pernah apa yang terjadi pada diri Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai karena masyhurnya kisah ini saya mencoba megang HP gitu ya. Saya tulis Imam Ahmad bin Hanbal dan marbot masjid. Itu keluar kisah ini dengan sedikit versi yang agak sedikit berbeda-beda. Tapi kisah itu sahih. Satu waktu Imam Ahmad bin Hanbal itu di masa tua beliau itu tanpa ada sebab apa tiba-tiba beliau ingin safar gitu saja. Ingin safar. Beliau melaksanakan safar sambil mencari ilmu yang saya pernah baca begitu, wallahu a'lam bishawab. Sampai ketika dia singgah di sebuah tempat, ditemukan di sana sebuah masjid, dia datang sholat maghrib, sholat isya. Pada sholat isya karena beliau sangat capek, beliau istirahat di dalam masjid. Oleh marbot masjid, Imam Ahmad itu disuruh keluar. Mohon maaf saudara, bukannya kita melarang Anda untuk tiduran di masjid, tapi kami khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan masjid kami. Silahkan Anda di luar. Saya musafir, cuma ingin istirahat, tapi mohon maaf kalau saya bumbui dengan bumbu brambang bawar tumbar Lombok ya. Nah, di masjid ini kotak infaknya itu isinya banyak. Nggak ada CCTV-nya, saya khawatir tiba-tiba kotaknya nanti bolong. Saya nggak tahu apa yang Anda simpan di dalam tas Anda. Bisa jadi itu adalah circle gitu ya. Ya itu tadi tambahan brambang bawang Lombok itu bukan tadi itu ya. Nggak ada di kisah itu, nggak ada tambahan itu, nggak ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya intinya diminta untuk keluar dari masjid. Beliau di luar sedang enak-enaknya tidur, malam-malam ada orang yang membangunkan, siapa Anda? Kami tidak kenal Anda, kok Anda tidur di sini? Saran saya Anda segera meninggalkan tempat ini karena kami khawatir dengan keamanan kampung kami. Wah tidak, saya mau sudah, tapi tidak bisa. Saya sebagai orang yang ditanggung jawabi keamanan di kampung ini tidak bisa tenang ketika Anda tiduran di sini. Silakan Anda meninggalkan tempat. Enggak mau, itu sampai kakinya diseret-seret. Dan Imam Ahmad tidak pernah mengaku. Ketahuilah, saya ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kamu belum tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal, silakan buka di Google. Tidak ada itu.
Astagfirullahaladzim. Beliau tidak mengaku itu kalau beliau seorang Imam Ahmad bin Hanbal. Waktunya diseret-seret sampai keluar dari masjid, sampai di pinggir jalan diseret. Nah, suasana itu ditakdirkan malam itu ada seorang yang lewat. Kenapa ada kejadian ini? Ini begini. Apa kata yang lewat tadi? Biarlah ini menjadi tanggungan saya. Huwa ala dhimni. Dia atas tanggungan saya. Makanya sederhananya Anda sekarang menjadi tamunya saya. Ayo saya ajak pulang ke rumah saya. Tapi mohon maaf, di rumah saya bukan rumah yang mewah. Saya cuma memiliki semacam pabrik, semacam tempat untuk membuat roti. Nanti saya silakan istirahat di tempat Anda sana, di tempat saya sana. Diajak sampai di rumah, disuguhi minum. Mau minum aja bercerita dulu ya, biar pas. Disuguhi minum, tapi tidak ada rotinya ya. Biasanya kalau begini campurannya kopi, ini tidak ada kopinya. Setelah itu Imam Ahmad istirahat. Tapi di tengah beliau istirahat itu beliau mendengar si tukang pembuat roti yang ketemu dengan dia di jalan tadi ternyata seorang pembuat roti. Selama membuat roti itu lesannya selalu basah dengan kalimat zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Sampai membuat Imam Ahmad itu merasa pengen tahu, ingin menguji tukang roti ini. Didekatilah tukang roti. Akhi, sejak kapan antum sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini ketika Anda sedang membuat roti? Sudah sangat lama. Terus apa yang Anda dapatkan dari seringnya mengucapkan kalimat-kalimat ini? Si tukang roti menjawab, sejak saya melazimi mengucapkan kalimat zikir-zikir seperti ini, tidaklah saya berdoa kepada Allah kecuali doa itu diijabahi oleh Allah. Yang saya ingat hampir semua doa saya diijabahi oleh Allah kecuali satu doa yang saya panjatkan kepada Allah sudah lama tapi belum dikabulkan sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau saya boleh tahu doa apa itu kok sampai hari ini belum dikabulkan? Saya sudah lama berdoa sebelum Imam Ahmad bin Hanbal meninggal atau aku meninggal, saya dipertemukan oleh Allah dengan dia. Itu secara spontan Imam Ahmad bin Hanbal itu menangis. Ketahuilah ya saudaraku, saya tidak berencana keluar kota yang artinya sudah direncanakan lama, tidak. Saya hanya terbesit ingin safar, dan hari ini saya safar. Ternyata rasa atau keinginan saya safar itu bisa jadi akibat dari doa Anda kepada Allah. Ketahuilah bahwa saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Di satu sisi kalau kita membaca kisah ini, satu sisi Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama besar, ahlul hadis, ahlul fiqh, bahkan dikenal sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin, orang yang sangat menguasai sunnah. Ini saya tamu betul ini. Astagfirullahaladzim. Dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konon hafalan beliau hadis
itu lebih daripada 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal. Kemana saja beliau pergi dikenal oleh rakyat, bahkan rakyat lebih mengenal dia daripada mengenal khalifah pada saat itu. Tapi coba kita lihat, ternyata beliau di sebuah tempat tidak dikenal dan beliau tidak menyengajakan diri untuk mengenalkan. Saya adalah ulama besar dari kota ini. Tidak. Beliau lebih memilih melazimi kehidupan pada realnya. Dia berjumpa dengan orang yang dikenal, dia akan dudukkan, dan ketika dia berjumpa dengan orang yang dia tidak kenal pun akan didudukkan sesuai dengan ilmunya. Faham betul. Mencari kehormatan, apalagi menggunakan embel-embel agama, itu perusak agama ini. Ya setidaknya astagfirullahaladzim. Tuhfatul Ahwadhi itu kitab yang mensyarah kitab sahihnya Imam Tirmidzi, kitab Al-Jami' At-Tirmidzi, itu syarahnya namanya Tuhfatul Ahwadhi. Itu menceritakan kejadian itu. Artinya bahwa musibah dalam urusan agama yang besar, yang merusak, betul-betul merusak agama ini adalah orang yang rakus kepada harta atas nama agama dan orang yang rakus kepada kedudukan dan kehormatan tapi mengatasnamakan agama. Bisa dibaca juga di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Maknanya sama. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kerusakan yang ditimbulkan minimal sama antara 2 domba yang dilepas, 2 serigala yang dilepas pada seekor domba, 2 serigala lapar yang dilepas pada seekor domba, dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang rakus kepada harta dan rakus kepada kehormatan. Minimal sama. Beliau lebih menjelaskan, tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang rakus kepada harta, orang yang rakus kepada kehormatan dengan embel-embel agama itu jauh lebih besar. Astagfirullah. Maka ulama-ulama terdahulu itu, mohon maaf kalau kita baca sejarahnya, mereka terkenal menjadikan diri mereka tidak berbangga dengan keterkenalan itu. Mereka tidak dikenal, tidak menjadikan nyali mereka ciut untuk berhadapan dengan orang-orang. Kok orang-orang tidak kenal saya? Kisah masyhur lainnya itu adalah kisahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika beliau akan ditangkap oleh kekhilafahan pada zaman itu karena beliau dipaksa untuk menjadi hakim. Jadi ceritanya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu dipaksa untuk menjadi hakim oleh khalifah. Beliau tolak karena merasa berat dengan ujian itu. Dipaksa, tapi beliau tetap tolak. Sampai akhirnya khalifah memutuskan kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak mau kami angkat menjadi hakim di kekhilafahan ini, maka saya akan tangkap. Saya akan masukkan dia ke dalam penjara. Kadang-kadang kalau kita mikir dengan keadaan hari ini kok kualinya kok 180 derajat. Ya, mohon maaf lah ya. Orang hari ini itu berlomba-lomba mendaftarkan diri bahkan dengan harga yang mahal agar supaya diangkat menjadi pegawai tertentu. Kurang lebihnya begitu. Ikut tes juga. Kadang-kadang. Sementara zaman dahulu orang diangkat itu bukan karena mereka mendaftar kemudian diangkat.
Tapi khalifah itu melihat ini memang ulama besar, layak untuk menjabat kedudukan sebagai seorang hakim, diminta untuk menjabat sebagai hakim. Tapi Sufyan Ats-Tsauri merasa berat sehingga beliau tolak itu. Karena penolakan itu dilakukan 3 kali, akhirnya khalifah memutuskan untuk menangkap beliau. Tapi sebelum beliau ditangkap, beliau lebih memilih untuk melarikan diri. Silakan baca di dalam sejarahnya Sufyan Ats-Tsauri melarikan diri, bisa dibaca di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Beliau berjalan membawa perbekalan ke arah Yaman. Mendekati perbatasan Yaman, perbekalan beliau habis. Adanya minuman, akhirnya minum ya. Bismillah. Sudah habis semuanya, pantang bagi beliau untuk meminta-minta. Akhirnya beliau jalan menemukan kebun kurma. Ternyata kebun kurma itu sudah berbuah dan siap untuk dipanen. Akhirnya dia tanya ke orang-orang, siapa yang memiliki kebun kurma ini. Ketemu. Begitu sudah ketemu, dia mendaftarkan diri untuk menjadi pekerja dalam rangka memanen kurma. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, saya punya kemampuan untuk membedakan mana kurma yang rasanya manis atau super, mana yang KW2, KW3. Beliau sangat ahli dalam urusan itu. Akhirnya betul, diangkatlah beliau menjadi pegawai itu. Dia pilih-pilih, dapat gajinya digunakan untuk, gajinya setiap hari ya, setiap hari digunakan untuk makan dan minum beliau. Sampai pada akhirnya si pemilik kurma itu merasa mendapat untung yang sangat banyak karena keahlian seorang yang Sufyan Ats-Tsauri, ulama besar. Tapi bahwa si tukang, si pemilik kurma tidak tahu kalau itu Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan menjadi pegawai tidak harus kenal nama, bayangkan. Tidak pakai kakak loh ya. Panen. Sampai pada akhirnya si pemilik kurma tadi mengatakan, saya mendapatkan untung yang banyak, saya terima kasih. Iya, kono ngelingno, kono iya. Saya minta tolong kepada Anda, saudara pekerja, agar saya dipilihkan kurma yang paling manis. Tapi jawaban Sufyan Ats-Tsauri betul-betul mengejutkan. Mohon maaf, kalau saya harus memilih kurma yang manis, saya bisanya cuma mengira-ngira, tidak bisa memastikan sesuai dengan ilmu saya. Masa kamu tidak tahu mana kurma yang manis? Nyatanya orang-orang mengakui bahwa kurma satu yang Anda pilih itu baik. Iya, tapi kalau Anda harus paksa saya harus menentukan manis dan tidak manis, saya tidak tahu. Nah, kenapa kok tidak tahu? Karena selama saya bekerja di tempat Anda, saya belum pernah ngicipi sebutir kurma pun yang ada di pohon Anda, yang sudah saya panen. Karena Anda belum pernah memberikan izin kepada saya tentang urusan itu. Apa jawaban si pemilik kurma? Kalau saya terjemahkan bebas, ini terjemahan bebas nih ya. Ente gaya banget kayak Sufyan Ats-Tsauri aja. Jadi si pemilik kebun kurma yang ada di perbatasan Yaman gitu ya. Nama Sufyan Ats-Tsauri itu kenal, beliau kenal beliau. Beliau ini kenal betul. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Akhlaknya, adabnya, tingkah lakunya dikenal oleh seorang pemilik kebun kurma, tapi pemilik kebun kurma itu tidak pernah tahu bagaimana rupa wajahnya. Karena zaman itu nggak pakai HP zaman sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan kebalik. Kita tidak tahu akhlaknya, tidak tahu sifatnya, tapi tahu wajahnya. Gitu kurang lebihnya kalau hari ini ya. Betul kan, kurang lebihnya begitu ya. Kalau zaman itu enggak, orang dengar namanya, masuk nyaring namanya, tapi wajahnya kayak apa? Enggak pernah tahu.
Sampai dia ngomongnya itu, kalau saya terjemahkan bebas, mohon maaf ya. Ente gaya banget kayak Sufyan Ats-Tsauri aja, pura-pura sok warok. Nah, begitu, kurang lebihnya begitu. Ya kan? Ya nyatanya seperti itu Tuan, tapi kalau Anda meminta saya untuk mengambilkan kurma yang menurut saya ini kualitas terbaik, saya akan ambilkan. Tapi kalau Anda tentukan manis, yang mana paling manis, saya betul-betul tidak tahu. Akhirnya setelah itu dapat gaji, kemudian Sufyan Ats-Tsauri memikir, kayaknya ini firasat. Kalau saya harus segera meninggalkan kebun kurma ini. Akhirnya beliau berkemas, pamitan, karena dari awal akadnya tidak ada akad waktu. Ya. Mau pergi, yang penting setelah gajian perginya gitu ya. Nah, si pemilik kurma ini ketemu dengan kawannya yang datang barusan dari Hijaz. Dari Hijaz itu daerah antara Madinah dan Mekah, itu namanya Hijaz. Itu membawa, bahasa kita, selebaran. Ada pengumuman dari khalifah, siapa yang menemukan Sufyan Ats-Tsauri hidup atau mati akan mendapatkan upah 1 kantong emas, sekarung emas, bahasa kita. Disebutkan ciri-cirinya. Kemudian si tukang kurma tadi mikir, kok ciri-cirinya mirip dengan pegawai saya? Kayak aku ngerti wong ini. Yuk kita tengok ke tempat tinggal sementaranya dia. Begitu mereka berdua nengok ke situ, Sufyan Ats-Tsauri sudah tidak ditemukan di sana. Saya astagfirullahaladzim, membaca kisah ini, begitu tulus dan ikhlasnya para ulama dalam membawa ajaran agama, dan mereka tidak berpikir sama sekali tentang urusan kedudukan duniawi mereka. Sekali lagi, dikenal tidak menjadikan mereka berbangga diri, tidak dikenal tidak menjadikan mereka ciut nyali gitu. Mereka berbuat sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan. Dan ketika kerakusan kepada harta, dan ketika kerakusan kepada kehormatan dan kedudukan ini ada pada seorang muslim, itu akan merusak dirinya. Bukan hanya merusak dirinya, merusak orang-orang yang ada di lingkungan dia, apalagi ketika dia membawa embel-embel agama. Seorang yang berdakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah, tidak akan, saya ulangi, tidak akan menjual agama itu. Mereka akan berkata sebagaimana apa yang mereka pahami dari ilmu agama itu, tanpa mengurangi, tanpa menambah. Begitulah keterangan para ulama. Ayyakuna indahumus suja'ah fi tablighil ilmi. Ciri orang alim yang akan mendapatkan pertolongan Allah, yang pernah saya baca dalam kitab kecil Kutaib, saya bahkan lupa nama kitabnya, itu sudah agak lama membaca. Beliau sebutkan salah satu cirinya ayyakuna lahumus suja'ah fi tablighil haq awil ilm. Mereka memiliki keberanian untuk menyampaikan ilmu sebagaimana adanya, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Yang batil dia akan dikatakan batil, yang hak dia akan katakan hak, walaupun konsekuensinya bisa jadi berat. Setidaknya seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk, dia tetap katakan tidak, Al-Quran itu kalamullah. Dan itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyatakan itu terus terang, berani, di mana-mana beliau sampaikan, walaupun kekhilafahan pada saat itu sudah dikuasai oleh pemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk. Para ulama dipaksa untuk mengakui Al-Quran itu makhluk. Yang tidak mau mengakui akan ditangkap, akan dipenjarakan. Termasuk yang pada akhirnya ditangkap dan dipenjarakan adalah beliau, Imam Ahmad bin Hanbal.
Dipenjarakan kenapa? Karena menyerukan al-haq apa adanya. Karena menyerukan kebenaran apa adanya. Bahwa di sana ada strategi, baik namanya tauriyah atau strategi apa kalau bahasa kita ya ilmu mantik, ilmu balaghah, silakan. Tapi bahwa keyakinan itu harus tetap disampaikan. Dalam sebuah keterangan, Imam Syafi'i pernah didatangi oleh pihak kekhilafahan. Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ditanya tentang masalah Al-Quran, apakah makhluk, apakah kalamullah. Imam Syafi'i yang dari kecilnya sudah punya dasar ilmu mantik kuat. Ilmu mantik itu apa ya? Ilmu tata cara berbicara, berkalimat tapi indah, baik, dan kalau diinginkan untuk menjadi ambigu juga akan menjadi ambigu, tidak jelas tujuannya tapi orang bisa memahami sebagaimana yang diinginkan. Seperti Rasulullah ditanya, dari mana? Dari air. Imam Syafi'i menguasai itu. Imam Syafi'i taklim begini, dia sampaikan Al-Quran itu kalamullah. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah melakukan satu kebid'ahan yang besar dalam urusan agama ini. Tidak lama setelah itu datang utusan dari pemerintahan menanyakan kepada Imam Syafi'i, kami diperintahkan untuk memastikan tentang Anda, apakah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah. Kalau Anda katakan Al-Quran kalamullah, kami diperintahkan untuk menangkap Anda. Imam Syafi'i barusan menerangkan kepada muta'alimnya, kepada jamaah bahwa Al-Quran kalamullah. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Ingat ya, perhatikan kata-kata saya. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, keempat-empatnya ini makhluk. Keempat-empatnya ini makhluk, kata Imam Syafi'i. Utusan pemerintah, oh sudah, oh ya, paham, pulang. Muridnya Imam Syafi'i protes, ya Syekh, barusan Anda terangkan Al-Quran itu kalamullah, kenapa Anda tadi tiba-tiba mengatakan Al-Quran makhluk? Kesannya di jamaah pelan. Apa kata Imam Syafi'i? Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Nah, Anda barusan, bukan ya akhi. Saya tadi katakan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, keempat-empatnya ini makhluk. Jari saya yang empat ini loh makhluk. Nyambung. Itu keahlian Imam Syafi'i dalam urusan ilmu mantik. Ilmu mantik dalam keadaan darurat, beliau gunakan ilmu itu. Kalau dalam kaidahnya ahli sunnah wal jamaah namanya tauriyah. Tauriyah dikatakan bohong ya ora, tapi dikatakan ora ketoke ya gitu. Jadi repot. Dan kata para ulama memakruhkan mengucapkan kalimat seperti itu kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kata para ulama memakruhkan kalimat seperti itu kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu berkaitan dengan masalah manfaat dan maslahat yang akan ditimbulkan setelahnya. Imam Syafi'i ditangkap, maslahat menyampaikan ilmunya menjadi berkurang. Itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, kami tangkap. Iya, tidak apa-apa. Dicambuk berkali-kali sampai beliau dicambuk bajunya bisa lepas. Sampai lepas bajunya, jubahnya itu bisa lepas karena cambukan itu. Sampai tali kolornya sudah mulai kendu, tanda-tanda Arab lepas. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, ini aurat saya. Saya tidak ingin siksaan ini menimbulkan aurat saya terlihat. Ya Allah, jagalah auratku. Maka dikisahkan, nanti bisa dibaca di dalam sejarahnya, tiba-tiba tali celana itu menjadi kencang kembali, seakan-akan mengikat kuat agar auratnya Imam Ahmad itu tidak terlihat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurangnya mohon dimaafkan, itu karena bodohnya saya. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.